Selama pandemi COVID-19, sejumlah warga menunda untuk berobat ke rumah sakit. Untuk itu, protokol kesehatan diterapkan secara ketat di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Hal ini guna memberikan pelayanan kesehatan yang nyaman bagi masyarakat agar tetap melakukan pengobatan secara rutin di rumah sakit. Selama masa pandemi, sebagian masyarakat enggan untuk pergi ke rumah sakit. Namun, pergi berobat ke rumah sakit terkadang menjadi hal yang tidak dapat ditunda. Beberapa fasilitas kesehatan mulai membenahi pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Salah satunya adalah Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Saat akan memasuki rumah sakit, perawat dan security akan melakukan screening pada pasien ataupun pendamping pasien. Screening kesehatan ini diantaranya: pertama, memastikan pasien dan pendamping pasien mengenakan masker. Kedua, pengecekan suhu tubuh. Ketiga, menanyakan keluhan pasien. Bagi pasien yang tidak menunjukkan gejala COVID-19, akan dipersilakan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Namun, bagi pasien yang memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak, dan nyeri menelan, maka pasien tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Tenaga medis akan melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut di ruang screening khusus. Keempat, memberi hand rub atau hand sanitizer. Kelima, khusus untuk pasien anak, petugas akan menawarkan face shield. Untuk dokter dan perawat yang berada di poliklinik, IGD, kamar bersalin dan kamar operasi akan mengenakan APD level 2. APD level 2 terdiri dari penggunaan jas pelindung luar berbahan kain, masker N95 yang dilapisi dengan masker bedah, face shield atau kacamata Google, serta sarung tangan. Sedangkan dokter dan perawat yang menangani pasien terindikasi COVID-19 akan mengenakan APD level 3. APD level 3 terdiri dari penggunaan masker N95 dilapisi masker bedah, penutup kepala, baju coverall, sarung tangan, apron kedap air, penutup kaki, sepatu boots, dan face shield. Tak hanya itu, penerapan physical distancing di lingkungan rumah sakit juga diberlakukan, seperti pengaturan area berdiri di lift, memberi jarak antar kursi di ruang tunggu, jarak berdiri di antrian, hingga pembatasan pendamping pasien rawat inap. Terhitung dari bulan Maret 2020, RSCK telah menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para tenaga medis dan pendamping pasien serta pasien dan juga staf yang bekerja di rumah sakit. Dan adakah pelayanan lain yang diterapkan oleh Rumah Sakit Cinta Kasih selama Indonesia masih menghadapi COVID-19? Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Adrianus, spesialis emergensi di Rumah Sakit Cinta Kasih. Oke dok, sebelumnya nih, selama menerapkan protokol kesehatan ketat di rumah sakit, ada nggak sih dok kendala yang sering kali ditemukan? Kendala yang paling sering kita temukan sih sebenarnya dari sisi pasien ya, atau keluarga pasien. Jadi banyak yang mungkin belum sepenuhnya sadar nih tentang pentingnya protokol kesehatan yang kita jalankan di rumah sakit. Kemudian juga berikutnya mungkin kalau masalah jaga jarak ya, kita sudah coba diterapkan misalkan dengan ya kursi-kursi ada yang harus kita kosongkan seperti itu di ruang tunggu. Terkadang masih ada juga yang melanggar, jadi sudah jelas-jelas ada tandanya di sana, mereka tetap menduduki kursi yang memang ada tanda dilarang duduk itu. Dari security kita atau dari keperawatan kita yang memang pada saat misalkan dia ada di sana dan melihat, langsung memberikan teguran juga dan meminta untuk si penunggu tadi, pasien ataupun keluarga pasiennya untuk ya menjaga jarak, menduduki kursi-kursi yang memang tidak ada tanda untuk dilarang duduknya, seperti itu. Baik dok, kalau berbicara mengenai new normal nih, ada nggak sih dok persiapan lain yang akan dijalankan oleh Rumah Sakit Cinta Kasih? New normal, ya protokol kesehatan jelas seperti yang kita sudah lakukan ya sejak awal pandemi ini, itu akan kita teruskan ya, berlaku untuk karyawan rumah sakit dan juga semua pengunjung rumah sakit gitu ya. Jadi kita pastikan karyawan kita aman,
sehat sebelum dia menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Dan begitu juga dengan keluarga pasien ataupun pasien yang datang berkunjung, itu juga langsung kita akan melakukan screening dan kita pisahkan begitu memang ada mengarah ke arah COVID. Jadi ini yang masih jadi pertimbangan sebenarnya di kami di manajemen, apakah ini akan kami teruskan memberlakukan telemedicine juga ke depannya, atau ya mungkin nanti kita lihat ada solusi-solusi lain atau tidak sambil melihat perkembangan pandemi ini seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok tentang telemedicine itu apa sih? Ya, jadi telemedicine ini sebenarnya bentuknya seperti kita melakukan video call, video conference gitu ya, antara dokter dengan pasien, jadi tidak bertatap muka langsung, melalui berbagai macam media bisa ya mirip kalau sekarang kan banyak Zoom meeting, Gmeet seperti itu. Jadi modelnya sama dan nanti dokternya akan melakukan anamnesa, memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang keluhan pasien. Jadi pasiennya juga bisa menceritakan mungkin detail keluhan dia seperti apa. Nanti dari sana baru dokternya akan memberikan advice, ya bisa advice ataupun terapi untuk pasien tersebut. Gitu. Dan pasiennya juga dengan ada telemedicine tidak perlu untuk datang ke rumah sakit. Oke baik dok, ini semoga perencanaan dari rumah sakit ini bisa cepat terrealisasi ya dok. Ya, sehingga mungkin nanti pastinya akan mempermudah masyarakat juga yang melakukan pemeriksaan kesehatan di era new normal. Ya. Di tengah masa pandemi COVID-19, jika memang berobat ke rumah sakit sudah tidak bisa lagi ditunda, jangan khawatir karena Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pasien dapat berobat dengan lebih tenang. Novi Dwi Anjani, Ridwan Maulana, DAI TV.